ngejelasin terkait dengan materi struktur masyarakat desa dan juga tentang kelompok sosial yang ada dalam masyarakat desa. Dan di sini saya Yansi Ramdhani akan membahas terkait stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Perkenalkan, nama saya Madia Ananta. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang lembaga sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zufahmi. Saya mahasiswa Sosiologi kelas B angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kebudayaan tradisional masyarakat desa. Halo, nama saya Wadrisa Sabil Munama. Saya dengan NIM L1C022097. Saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dan perubahan sosial. Masyarakat sebagai sebuah bentuk kesatuan sosial terdiri atas aspek struktural, dinamika sosial. Nah, aspek struktural sebagai kolektivitas atas unsur-unsur sosial masyarakat pada umumnya yang terdiri atas kelompok sosial, pelapisan sosial atau stratifikasi sosial dan juga diferensiasi sosial, lembaga sosial dan juga kebudayaan. Dinamika sosial menekankan pada aspek hubungan sosial yang terjadi melalui proses sosial dan juga perubahan sosial. Nah, desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki karakteristik khusus dalam struktur sosial. Kajian tentang desa-desa merupakan fenomena yang bersifat universal, tapi juga memiliki ciri-ciri khusus yang bersifat lokal, regional, dan juga nasional. Nah, dalam kondisi fenomena yang bersifat universal, desa-desa di dunia memiliki sejumlah ciri yang sama. Di lain pihak dikatakan memiliki fenomena secara khusus, yaitu lokal, regional, nasional. Desa-desa ini memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda satu sama lain. Berbagai tipologi dan karakteristik desa terbangun atas aspek struktural dan dinamika sosial pada masyarakat desa. Aspek struktural menitik beratkan pada kelompok sosial, lembaga sosial, pelapisan sosial, dan kebudayaan. Aspek dinamika ini menitik beratkan pada proses-proses dan perubahan sosial itu sendiri. Berlanjut pada kelompok sosial. Seperti kita ketahui bahwa kelompok sosial memiliki pengertian pada masyarakat desa yang mencakup 3 elemen. Yang pertama ada pluralitas subjek, yang kedua interaksi antar subjek-subjek itu, dan yang ketiga ada solidaritas atau kohesi mereka. Pertama, pluralitas subjek menunjukkan pada keberadaan berbagai kelompok. Artinya, eksistensi pengelompokan masyarakat, adanya pluralitas subjek menjadi salah satu faktor determinan terhadap tingkat diferensiasi atau heterogenitas masyarakat. Nah, semakin tinggi pluralitas, semakin tinggi pula diferensiasi atau heterogenitas sosial dalam masyarakat itu sendiri. Nah, mengenai keterkaitan antara kelompok dan interaksi sosial ini dapat dilihat jelas dalam konsep Charles Horton Cooley mengenai kelompok primer. Nah, dalam garis besarnya, kelompok primer adalah kelompok yang ditandai oleh hubungan yang akrab. Emil Durkheim mengatakan 2 tipe kohesi sosial. Yang pertama, kohesi yang didasarkan atas kesamaan di antara para anggota kelompok, dan yang kedua yaitu kohesi yang didasarkan atas hubungan saling tergantung dalam divisi kerja. Nah, kohesi sosial pertama dilandasi oleh solidaritas yang terbentuk oleh kesamaan para anggota kelompok atau yang biasa disebut oleh Emil Durkheim yaitu solidaritas mekanik. Nah, sedangkan kohesi sosial yang kedua dilandasi oleh solidaritas yang terbentuk justru oleh perbedaan namun saling ketergantungan di antara para anggota kelompok tersebut atau biasa disebut oleh Emil Durkheim dengan solidaritas organik. Selanjutnya ada dikaitkan dengan 3 elemen kelompok tersebut, maka pola pengelompokan masyarakat desa hakikatnya adalah yang pertama yaitu masyarakat dengan pluralitas rendah sehingga tidak cenderung menciptakan diferensiasi atau heterogenitas sosial yang tinggi. Nah, yang kedua cenderung termasuk tipe primer dengan karakteristik yang terlekat padanya. Yang ketiga yaitu cenderung tipe kohesi sosial yang dilandaskan solidaritas mekanik. Khusus mengenai solidaritas mekanik terdapat berbagai kesamaan yang membentuk solidaritas mekanik tersebut. Yang pertama ada kekerabatan dan hubungan darah, yang kedua perkawinan, yang ketiga kesamaan dalam agama atau kepercayaan, yang keempat ada kesamaan dalam bahasa atau adat setempat, yang kelima kepemilikan penggunaan tanah bersama, dan proksimitas atau kedekatan dalam suatu daerah, adanya tanggung jawab bersama, dan juga adanya kebersamaan serta kepentingan bersama. Nah, selanjutnya yaitu adanya kesamaan dalam akses tertentu dalam suatu lembaga atau keagenan, dan yang terakhir ada hidup dalam pengalaman bersama. Nah, itulah dia tadi materi mengenai struktur sosial yang ada dalam masyarakat desa dan juga adanya kelompok sosial dalam masyarakat desa itu sendiri. Di sini saya akan membahas tentang pelapisan sosial
atau stratifikasi sosial, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa stratifikasi sosial ini itu merupakan bagian dari proses perubahan dan perkembangan sosial gitu. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan dengan rinci apa itu stratifikasi sosial, melainkan di sini saya akan membahas apa saja yang menjadi faktor yang determinan gitu terhadap sistem pelapisan sosial masyarakat desa. Nah, dari referensi yang saya dapatkan bahwa terdapat 5 faktor, yaitu pertama, luas pemilikan tanah dan sejauh mana pemilikan itu pemilikan itu terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil orang atau sebaliknya terbagi merata pada warga desa. Kemudian yang kedua yaitu pertautan antara sektor pertanian dan industri. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk pemilikan atau penguasaan tanah. Yang keempat, frekuensi perpindahan petani dari lahan pertanian satu ke lainnya. Kemudian yang kelima yaitu komposisi rasial penduduk. Nah, dari kelima faktor tersebut di sini saya akan menjelaskan secara ringkas ya. Dari 5 masing-masingnya itu akan saya jelaskan secara ringkas. Nah, yang pertama tadi mengenai faktor pemilikan tanah ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa ini merupakan faktor yang sangat determinan terhadap sistem pelapisan sosial masyarakat desa pertanian. Nah, menegaskan kembali apa yang telah saya jelaskan tadi bahwa faktor pemilikan tanah ini mengandung 2 kemungkinan terhadap sistem stratifikasi sosial masyarakat, yaitu pertama, apabila pemilik tanah yang sangat luas berada di satu atau sejumlah kecil orang, itu maka disebut dengan tuan tanah, sedangkan lainnya berada pada kedudukan sebagai petani penggarap, biasa disebut dengan buruh yang tidak memiliki tanah atau desa tipe 2 kelas. Nah, di desa ini biasanya lapisan menengah itu boleh dikatakan tidak eksis. Kemudian antara kelompok tuan tanah dan petani penggarap ini hakikatnya merupakan 2 kelompok masyarakat yang berbeda secara kategoris, sehingga tidak menciptakan piramida sosial dari suatu kesatuan komunitas desa yang utuh atau desa tipe 1 kelas. Kemudian apabila suatu desa ini tergantung sepenuhnya terhadap sektor pertanian, maka faktor tanah memang sangat menentukan gitu sistem stratifikasi sosial masyarakat. Nah, hal ini itu tidak mengherankan lagi. Kenapa? Karena karena mengingat itu penting arti dari tanah pertanian ini bagi kehidupan mereka bersama. Nah, stratifikasi sosialnya ini tidak lagi didasarkan atas luas sempitnya pemilikan tanah, melainkan juga oleh kedudukan sosial ekonomis mereka selaku pekerja industri atau jenis pekerjaan lainnya. Mengenai pengaruh pertautan antara sektor pertanian dan industri terhadap stratifikasi sosial masyarakat desa itu dapat disimpulkan memiliki relevansi yang cukup tinggi di Indonesia, terutama untuk daerah-daerah yang telah memiliki akses bagi mobilitas atau horizontal penduduknya. Selain itu juga ditunjang oleh tekanan penduduk dan semakin sempitnya lahan pertanian. Baik, selanjutnya membahas tentang diferensiasi sosial, yang dimana diferensiasi sosial atau struktur sosial horizontal suatu masyarakat adalah berkaitan dengan banyaknya pengelompokan sosial yang ada dalam masyarakat itu, kemudian tanpa menempatkan dalam jenjang hierarkis. Maka dapat disimpulkan pula bahwa struktur sosial horizontal suatu masyarakat adalah gambaran dari heterogenitas sosial masyarakatnya. Sebenarnya pengertian diferensiasi ini tidak selalu berkaitan dengan pengelompokan, melainkan juga berkaitan dengan sikap atau tingkat inteligensi yang kemampuan mental atau inteligensi seseorang untuk mendiferensiasikan sesuatu. Namun konsisten dengan konseptualisasi P. Sorokin, yakni lebih mengkaitkan diferensiasi sosial dengan pengelompokan sosial. Sehubung dengan konsep diferensiasi sosial ini, secara teoritik dirumuskan bahwa semakin maju atau modern suatu masyarakat, maka semakin tinggi tingkat diferensiasinya. Nah, sebaliknya semakin biasa saja masyarakatnya, maka semakin rendah pula tingkat diferensiasinya. Maka masyarakat desa ini adalah masyarakat yang relatif biasa saja bila dibanding dengan masyarakat kota pada umumnya. Kemudian berbicara mengenai diferensiasi sosial, masyarakat desa hakikatnya berbicara mengenai masyarakat dengan tingkat diferensiasi yang tidak tinggi atau tidak kompleks. Lebih lanjut lagi, pola diferensiasi sosial masyarakat desa dapat pula dipahami lewat dimensi lokalitasnya. Nah, dilihat dari dimensi lokalitasnya ini dapat dibedakan adanya 3 kelompok sosial, yakni keluarga, ketetanggaan, dan komunitas, yang dimana satuan pemukiman yang mempersatukan orang menjadi satuan sosial yang terkecil disebut dengan keluarga. Dan satuan keluarga ini juga dapat dibedakan ke dalam keluarga konjugal atau conjugal family, dalam keluarga meluas extended family, yang dimana keluarga konjugal ini merupakan satuan keluarga yang otonom yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum berumah tangga. Sedangkan keluarga meluas adalah satuan keluarga yang besar yang terdiri dari keluarga-keluarga kecil atau nuclear family, semacam keluarga konjugal itu tetapi tidak otonom.
di bawah seorang kepala keluarga besar yang diatur berdasarkan sistem kekerabatan tertentu. Nah, keluarga untuk masyarakat desa itu memiliki peranan yang sangat besar. Sanderson 1952 mengemukakan istilah family control untuk menunjukkan besarnya pengaruh dan pengendalian keluarga terhadap hubungan atau ikatan sosial masyarakat desa. Kemudian berbagai dimensi hubungan itu seperti ekonomi, sosial, pendidikan, politis, dan lainnya itu tidak terlepas dari pengendalian dan warna keluarga, yang dimana istilah kekeluargaan ini adalah merupakan warna khas organisasi masyarakat. Lembaga sosial pada masyarakat desa terbentuk atas dasar kebutuhan masyarakat desa. Lembaga sosial berfungsi dalam mengalokasikan status dan peran sosial seseorang di masyarakat desa, di mana keberadaan lembaga sosial harapannya membawa pengaruh positif, bermanfaat karena berasal dari kebutuhan masyarakat yang tidak terelakkan. Kebutuhan masyarakat di setiap desa berbeda, tergantung dari karakteristik dan perkembangan desa. Di sisi lain, lembaga desa sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan di masyarakat, seperti lembaga desa yang ada di masyarakat desa berdasarkan jenis anggotanya, seperti kepemudaan, ibu-ibu, kelompok RT, dan sebagainya. Kemudian kebudayaan. Dalam sosiologi, konsep kebudayaan atau culture sangat penting karena masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Masyarakat sebagai suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat tersebut. Kebudayaan secara umum diartikan sebagai way of life, suatu masyarakat yang tidak sekadar berkaitan dengan bagaimana cara orang untuk bisa hidup secara biologis, melainkan jauh lebih luas dari itu. Way of life mencangkup way of thinking, cara berpikir, bercipta, way of feeling, cara berasa, mengekspresikan rasa, dan way of doing, cara berbuat atau berkarya. Kebudayaan mencangkup aspek material maupun non-material. Kebudayaan dapat bersifat kompleks sekali, namun juga dapat bersifat bersahaja sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Jadi, konsep kebudayaan tradisional ini mengacu pada gambaran tentang cara hidup atau way of life masyarakat desa yang belum dirasuki atau dipengaruhi oleh penggunaan teknologi serta sistem perekonomian. Dan kata lain, pola kebudayaan tradisional adalah merupakan produk dari besarnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung kepada alam. Semakin tidak berdaya, tetapi di lain pihak semakin bergantung terhadap alam. Akan semakin terlihat jelas pola kebudayaan tradisional itu. Alam berpengaruh terhadap pola kebudayaan masyarakat desa yang ditentukan oleh yang pertama, sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian. Yang kedua, tingkat teknologi mereka. Kemudian sistem produksi yang diterapkan. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama menjadi faktor determinan bagi terciptanya kebudayaan tradisional. Yakni kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakat amat tergantung pada pertanian, tingkat teknologi yang rendah, dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Ciri-ciri dari kebudayaan tradisional masyarakat desa ada 4, disebutkan di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama, sebagai konsekuensi dari ketidakberdayaan mereka terhadap alam, maka masyarakat desa yang demikian ini mengembangkan adaptasi yang kuat terhadap lingkungannya. Pertanian sangat tergantung pada keadaan atau jenis tanah, tingkat kelembapan, ketinggian tanah, topografi, banyaknya curah hujan, dan lain sebagainya. Lingkungan alam dengan elemen-elemen seperti itu cukup bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Maka masyarakat desa mengembangkan tingkat dan bentuk adaptasi terhadap berbagai kekhususan lingkungan alam itu. Sehingga dalam kaitan ini dapat dipahami bahwa pola kebudayaan masyarakat desa terikat dan mengikuti karakteristik khas lingkungannya. Yang kedua, pola adaptasi yang pasif terhadap lingkungan alam berkaitan dengan rendahnya tingkat inovasi masyarakat. Elemen-elemen alam sebagaimana disebutkan di atas sekalipun bervariasi tetapi mengandung keenjangan dan keteraturan tertentu. Tanaman memiliki proses alami dengan paket waktu tersendiri terlepas dari pengaturan dan campur tangan manusia. Orang tinggal menanti proses yang alami itu. Akibatnya mereka tidak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya waktu. Ketiga, besarnya pengaruh alam juga mengakibatkan orang desa cenderung bersifat praktis. Artinya mereka tidak begitu mengindahkan segi keindahan dan ornamen-ornamen. Berkaitan dengan sifat praktis ini, masyarakat desa juga cenderung kurang mengindahkan etika dalam pergaulan satu sama lain. Terlebih lagi mereka hidup dalam satu kelompok dan lingkungan primer, saling akrab, sangat mengenal satu sama lain. Dalam situasi semacam ini kurang memungkinkan mereka untuk menyembunyikan suatu dari teman atau tetangga. Maka mereka tidak perlu berbicara panjang lebar dan berbahasa basi satu sama lain. Hal ini juga mendorong tumbuhnya sifat-sifat jujur, terus terang, dan suka bersahabat. Kemudian yang keempat, pengaruh alam juga mengakibatkan terciptanya standar moral yang kaku di kalangan masyarakat desa. Moralitas dalam pandangan masyarakat desa adalah sebagai sesuatu yang absolut. Tidak ada kompromi antara yang baik dan yang buruk. Cenderung pada pemahaman yang bersifat relatif mengenai hitam atau putih. Yang kata lain, tidak ada pengertian yang bersifat
relatif mengenai baik dan buruk. Demikianlah karakteristik kebudayaan tradisional yang terbentuk oleh pengaruh alam. Sebagaimana dikemukakan di atas, besar kecilnya pengaruh alam ini tergantung kepada sejauh mana ketergantungan mereka terhadap alam, tingkat teknologi mereka, dan sistem teknologi yang diterapkan. Pola kebudayaan semacam ini akan menjadi semakin pudar seiring dengan kemudiannya teknologi, meningkatnya kemampuan untuk mengendalikan alam, serta tujuan produksi yang semakin berorientasi dan pencarian keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial di masyarakat desa dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat desa yang masih sangat erat dan terdapat prinsip kerjasama dan relasi yang dekat, sehingga proses interaksi sosial didasarkan atas kebutuhan bersama atau menjaga solidaritas masyarakat. Proses interaksi sosial masyarakat di desa secara asosiatif diwujudkan dengan gotong royong, sambatan, mapulus, dan sebagainya. Adapun perubahan sosial merupakan gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara lambat dan cepat sehingga berpengaruh secara kecil dan besar. Hal ini terjadi karena adanya perubahan yang kadang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Setiap desa akan mengalami perubahan secara cepat atau lambat. Perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, fisik, wilayah, dan pedesaan. Perubahan dapat disebabkan oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, bencana alam, atau pengaruh dari luar. Perubahan yang terjadi dari struktur wilayah mampu menyebabkan perubahan sosial ekonomi, sebagai contoh perubahan lahan, pertanian menjadi perumahan, dan industri mata pencarian petani berkembang sebagai pedagang dan pekerja di sektor industri, perkembangan alat transportasi dan komunikasi. Pola kerjasama berkembang menjadi pola kemandirian, kebudayaan tradisional berkembang ke modern, solidaritas mekanik ke organik, dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.